Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng gue Rashid Bayhaqi dan Rasni Mardika. kita akan review gaya lu. Enggak. Jadi kita akan review The Best Actress in Cannes 2021. Siapa namanya? Renée Reinsve. Aduh. Bener nggak dia bahasanya? Salah. Lu pasti di ini nama orang Oslo. Oh ya, harusnya gimana tuh? Nggak tahu gue juga, tapi ya nggak apa-apa. Oke, judul filmnya Indonesia. bahasa Inggrisnya The Worst Person in the World. Ya. Kalau bahasa Norway-nya Apa tuh? pokoknya 3 kata. Pokoknya 3 kata lah itu. Dapat Best Actress di Cannes 2021. Cakep banget nih cewek nih. Cakep Buset. banget dan aktingnya jago banget sih menurut gue. Pantas dapat Nangis Cannes. cakep, ketawa cakep. Yang jadi karakter utamanya namanya Julie adalah orang yang labil gitu dari dalam hidupnya gitu. Dari awal film tuh udah jelas dia tuh labil, milih kuliah Kedokteran beda-beda awalnya. Kayaknya gue tuh suka psikologi deh. Kayaknya gue suka motret deh. Motret. Gitu anjing banget. Duitnya gila nih orang nih. Tapi kuliah di sana gratis ya? Gratis. Enak. Makanya ibunya bilang, oh yaudah. Oh yaudah. Kayaknya oke. kalau lu itu ikutin Tapi kata hati lu. Lu yakin aja. Iya. Asal lu yakin. Tapi kelabilan itu akhirnya berujung pada hubungannya gitu ya, hubungan asmaranya yang juga labil gitu. Labilnya di sini tuh labil yang jadinya lu bisa melihat dari sisi yang kelabilannya gitu. Iya. Gimana cewek labil gitu ya, ataupun cowok labil lah gitu yang jadinya seperti ini gitu. Punya romantis hubungan yang nggak jelas tapi juga lu simpati nih sama si cewek ini karena lu berusaha juga apa sih yang pengen dia cari gitu, balikin ke diri lu juga apa yang gue cari ya gitu kalau dalam hubungan gitu kan, mau nggak mau gitu. Dari awal si Axel udah bilang gue nggak bisa nih, gue takutnya nanti lu tuh masih dalam pencarian jati diri. Ya udah bener aja kan, maksudnya dia masih mencari tahu gitu bagaimana hubungan dengan sesama manusia juga gitu, hubungan romantisnya. Ketika dia ketemu cowok lain bisa aja dia jatuh cinta, dan di sini ya benar dia sebenarnya jatuh cinta sama selingkuhannya yang dia juga sama-sama awalnya kan nggak mau selingkuh kan. Tapi pas nontonnya tuh nyaman gitu loh, nggak bisa bohong kalau dia tuh tertarik, dan si lawan mainnya gitu ya Evin ini juga tertarik, dan dia sama-sama punya pasangan dan akhirnya melepas pasangannya kan. Itu menurut gue jadinya selingkuh tuh nggak boleh, tapi kita ngelihat dia juga nggak bisa bohong gitu loh. Itu yang menurut gue karakter labilnya ini kelihatan. Struktur berceritanya gitu itu unik banget sih. Kayak lu baca buku kan gitu. Ketika ada 12 chapter bab apa ya bahasa 14 apa 12 ada 12. Totalnya 14 sama epilog sama prolog mah. Ada 14 lah, kurang lebih 14 babak Bagian, gitu, 14 bagian yang lu kayak ya ini sekarang ini gitu ya. Tapi ntar tiba-tiba pokoknya ya gitu ada treatment yang anjing apaan nih gitu. Kayak buku bener. Kalau gue menikmati banget sih bagian-bagian itu. Jadi lo nontonnya seolah-olah nggak lama, padahal 2 jam gitu kan. Itu kan per babak mungkin bisa dibilang 10-15 menitan paling. Habis itu ganti lagi gitu. Oh ini babak tentang keluarganya gitu. Oh ini babak tentang perselingkuhan gitu. Itu jadi kita tahu ini mau ngomongin ini gitu. Dan penasaran sebenarnya akhirnya tuh akan seperti apa. Menarik emang ngomongin narasi tentang kota Oslo gitu ya. Kita sendiri kan nggak pernah ya ke sono gitu ya. Mungkin lah kalau ada rezekinya gitu ya. Norway. Oslo sama Iceland lah boleh gitu. Minta Nggak tahu tuh. Aurora dua-duanya tuh ada. Iceland sama Norway itu ada. Ada ya tuh Norway lah boleh gitu kita ke Oslo. Nggak pernah tahu bentuknya ini gimana, tapi dari film ini seenggaknya kita udah bisa dapet gambaran. Oh iya ada pulau. Iya. Orang sono tuh suka kalau piknik tuh ya ke pulau. Privat gitu ya. Terus kalau di kota tuh ya keadaannya kayak gini gitu, ntar ada taman gitu tuh. Kota yang tertata gitu. Tertata. Dan dia kan suka galau terus jalan-jalan sendiri gitu kan. Dan maksudnya luas gitu, jadi kelihatan tata kotanya lah gitu. Ada bukit gitu. Ada bukit juga benar-benar. Dataran rendah yang gitu-gitu tuh oh kayak gini. Dan gue juga suka pastinya aktingnya sih. Emang pantas banget Renée Reinsve itu jadi best actress gitu. Aktingnya oke. Pertama kali gue ngeliat posternya gue langsung wah gila, senyumnya manis, cantik, adem gitu di hati. Kayak tapi bebas judulnya gitu. The Worst Person in the World. Jadi gue kayak ini bukan the best smiles in the world asli ya. Tai banget. Gitu, jadi wah tapi ini ilmunya apa gitu. gitu. Lagi gombal tapi nggak ada orangnya. Lu jadi jijik. Dan ketika acting apa ya, emosinya tuh keluar gitu, cewek labilnya usia 20-an sampai 20 akhir tuh terasa banget gitu. Tapi di
didukung juga sama yang jadi Axel, gue suka banget sih. Iya, iya. Ketika sakit Dia- tuh beda banget cuy. Waktu sakit kanker gitu ya, wah Wise-nya tuh gila sih, kayak udah max gitu. iya. Padahal dia kan seksis, rasis Iya. gitu. Seksis sih ya nggak, rasis nggak ya? Iya pokoknya dia komiknya Dari juga komiknya, vulgar yang nggak jelas gitu. Treatment yang ketika emang dia lagi makan jamur gitu ya, lagi Anjing banget itu. lagi high banget gitu. Jadi dia bisa mabok yang seperti itu gitu. Tapi di luar itu juga ketika dia misalnya nih ya adegan ketika dia pertama kali selingkuh itu kan dia mempertanyakan selingkuh terus kayak deket-deketan, tapi hal-hal yang menarik tuh terjadi di situ gitu. Ketika lo ngeliat gue kencing gitu, ceweknya ngeliat si cowoknya kencing, terus cowoknya ngeliat si ceweknya kencing gitu kan, anjir tuh oke banget sih menurut gue. Aneh tapi menarik Lucu gitu, gitu jadinya. Iya, jadi dan cute gitu. pengambilan gambarnya menurut gue tahu banget sih nih sutradaranya ketika ngambil dari belakang gitu, banyak pikiran kali ya gitu kan, terus ngeliatin si landscape kotanya Iya, yang dibilang kota iya sih bagus sih. itu, terus juga ketika Sore-sore jalan ya. iya sore-sore, bahkan ketika dia ada treatment berhenti gitu itu gue suka banget. Iya Set. itu. Terus yang itu ya, ngedit ya? yang apa tuh Iya, yang yang asap gitu saling menghirup asap itu juga menarik gitu. Nggak ciuman tapi asap. Itu tuh Tapi kayak nggak dibikin yang kayak film aneh banget gitu ya. musiknya. Dan pilihan juga. musiknya bener-bener juga. Musiknya itu mendukung banget sih menurut gua. Maksudnya dari setiap momen ada yang nyalain lagu. Iya, gitu iya. ya, kayak wih. Bagus banget. Lagu-lagunya pilihannya nggak tahu ya, rasanya tuh kayak nostalgic feeling gitu gue. Iya. Orangnya sih gua ini ya, karena nggak berstruktur kayak biasanya gitu ya, nggak berstruktur kayak 3 babak gitu ya. Jadi filmnya tuh kadang ada bagian yang menurut gua nih kayaknya gue nggak ngerti nih kenapa ada ini gitu. Apa tuh? Tiba-tiba jamur. Kayak aduh. Kenapa ya ada giniannya? Ya mungkin dia di situ kayak dapet healing traumanya mungkin gitu ketika dia ngeliat bapaknya gitu kan, ngeliat cowok-cowok yang pernah dia iniin gitu, pernah dia pacarin gitu ya. Kalau film romcom Asia gitu atau Hollywood itu kan kerasa banget ya sisi gregetannya, terus lucu-lucuannya gitu. Romantis yang pada umumnya kita rasakan di film romcom tuh ya emang bukan ada di sini sih, tapi di sini kayak kelihatan labilnya gitu loh. Gue sebenarnya pas nonton rada-rada nih kayak karakternya Summernya Summer gitu. Tapi dengan lebih wise, lebih mature kelihatannya. Mature banget gitu. Jadi bahasanya tuh kadang tinggi gitu kan. Nah gue nggak tahu secara subtitle tuh tepat atau enggak nih gitu pas gue nonton gitu ya, subtitle bahasa Indonesia gitu, terus dia ngomongin konteks apa gitu ya, apalagi lagi debat gitu kan, ngomongin pop culture dan segala macam tuh kayak gue anjir gila, gue nggak nonton apa nih gitu, ngomongin apa gitu. Pertama yang pastinya ketika dunia berhenti Ya gitu. itu ikonik banget sih. Ikonik banget. Bagus pas gokil, gitu. pas. Karena terus pakai cetrekan lampu kan gitu. Trek. Kopinya kagak Berhenti gitu. masuk ke cangkir. Terus langsung kamera gerak ke si Julie, larilah dia tuh. Dan semua orang di kota Oslo itu kayak bukan pada bergerak, bisa pada jadi ngebuk. patung saat gitu kan. ngebuk jalan gitu. Jalan dia kemana, lari ketemu si cowoknya. Itu sih pertama gue adegan. Iya sama itu gue juga itu. Selingkuh itu indah itu. Selingkuh seakan dunia berhenti. Selingkuh rasanya kayak dunia berhenti. Ini bukan berarti gue pernah selingkuh ya. Aduh. Si Axel sakit lah itu. Rumah sakit tuh ikonik banget sih. Apalagi yang pas bagian itu ya. Overthinking kills you. Gue tuh sering mikirin yang buruk terjadi gitu. Tapi yang nggak kejadian gitu. Itu labilnya tuh di situ ya, overthinkingnya. iya, dan apa setelah itu yang akhirnya dia dapat kabar kalau si Axelnya udah nggak ada, itu juga itu tuh sedih sih. Bukan udah nggak ada sih, bentar lagi itu simple banget sebenarnya, kayak nggak usah ditunjukin yang dramatis gitu, tapi ya itu udah dapet. Si Axel juga ada quotes yang gue inget tuh, kayak dia bilang ya yang bisa gue omongin ya masa lalu gitu. Nah bukan lagi masa depan, karena gue nggak punya gitu sih. Itu yang gue inget tuh. Iya sih ya, karena dia mau meninggal kan bentar lagi, dan dia juga jalan-jalan ke masa lalunya kan, nih masa kecil gue gitu. Nah gue ngambil warna-warna ini tuh di tangga ini. Itu bagus ya, bagus banget tuh. Di foto gitu, cepet kayak profil orang kan, nantinya jadi cerita profil si Axel gitu, mantan pacarnya, jadiin seri foto kali gitu, nanti bisa jadi pameran, apa nggak tahu gitu. lah itu. Yang pertama kali dia ketemu dia masuk
ke ruangan, ya kan? Terus si Axel kan pakai headphone. Terus di kakinya duk 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 duk, terus musiknya langsung masuk ke headphone-nya, duk duk duk, terus kayak dia dengerin musik sambil ngikutin ketukannya. Iya, itu. Terus treatment kameranya set, set, kayak main drum. Set, iya kayak main drum. Wah, tapi gila, kosong keren gitu kayak keren banget itu. Treatmentnya gua kayak, bahkan Whiplash aja nggak ada kayak gitu. Iya, maksudnya nggak segerak ini kan dia, karena emang di situ momennya ngeliatin si Axel menikmati musiknya gitu. Sama ya adegan terakhirnya menurut gua sih epilognya tuh. Iya, itu epilognya menjawab lah. Epilognya kelihatan dia udah dewasa gitu akhirnya menurut gue. Momennya membuat dia harus lebih dewasa gitu akhirnya kan. Ketika dia memutuskan banyak hal gitu ya, mungkin kehamilannya juga nggak ada yang tahu gitu kan, dengan darah mungkin keguguran. Kita nggak tahu dah. Tapi setelah itu kayak ya dia udah berapa tahun kali ya rambutnya dipotong. Terus dia juga jadi fotografer yang udah. Kayak udah menentukan pilihan gitu, dia jadi fotografer. Akhirnya gue jadi diri gue sendiri lah. Skor kali ya? Skor gue 8,5. Sama. 8,5. Kayak a hero ya, unik gitu. Apalagi ngomongin soal cinta dan perselingkuhan gitu ya. Juga cara bercerita si Joachim Trier didukung sama aktingnya si Renate ini gokil gitu ya. Pantes lah buat masuk di ini juga, foreign language film. Bukan bos foreign sekarang, kayak internasional feature film. 8 gue sama kayak lu sih, menikmati. Ternyata bisa senyaman ini gitu nontonnya, nggak kesel, nggak gregetan, tapi nyaman gitu, adem gitu. Tapi tetap dapat emosi ketika menuju titik dramatisnya. Senyumannya tuh aduh, the best smiles in the world, in the worst person in the world movie. Tadi baru belajar Google Translate orangnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa press like, komen, subscribe juga. Kita diskusi di kolom komentar kalau yang udah pada nonton juga gitu ya. Dan ya udah jangan lupa follow lah gitu. Banyak kita yang harus di follow nih, ada Twitter, IG, Discord juga lo mau join gitu ya. Betul. Ada website-nya juga kalau mau baca-baca review di situ. Enggak dah. Snakrip sekarang udah jadi gurita media. Nggak ada. Oke, dadah.